Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita bacakan, kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul, guru agama dan kehidupan kita, inspirator kebaikan dan ketakwaan kita, serta leader hidup sukses kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rabbani rahimakumullah, alhamdulillah dengan rahmat Allah dan taufiknya kita bisa kembali mengkaji program Taqwa Stories, yaitu sebuah kajian sederhana yang berisi tentang kalimat-kalimat ketakwaan, kalimat-kalimat kebaikan yang keluar dari lisan para salafus sholih, yaitu orang-orang soleh sebelum kita dari generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Para salafus sholih adalah leader iman dan takwa kita, leader iman dan amal soleh kita, leader hidup sukses kita. Kepada mereka kita belajar bagaimana beramal soleh. Kepada mereka kita belajar bagaimana beribadah. Kepada mereka kita belajar bagaimana menjadi muslim yang sukses. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya mereka adalah muslim-muslim yang telah teruji komitmen keislamannya. Sahabat Rabbani rahimakumullah, saat ini kita ada di pekan-pekan terakhir di bulan Ramadan. Kurang lebih 1 pekan lagi Ramadan akan berakhir dan meninggalkan kita semua. Tentu kalau di awal-awal Ramadan kita membuat planning dan rencana ibadah, maka di akhir-akhir Ramadan kita harus mulai mengkondisikan diri untuk melakukan refleksi dan evaluasi ibadah. Salah satu poin yang harus kita evaluasi adalah kita coba hadirkan kepada kita pertanyaan, apakah selama Ramadan tahun ini yang sekarang sudah ada di hari ke-24 kita sudah mendapatkan kebaikan atau tidak? Kalau sudah mendapatkan kebaikan, apakah kebaikan yang kita dapatkan itu sedikit, sedang, atau banyak? Sahabat Rabbani rahimakumullah, kebaikan dalam agama kita disebut dengan terminologi al-khair. Al-khair, yaitu kebaikan. Nah, apa sesungguhnya hakikat dari kebaikan? Seperti apa kebaikan itu? Bentuknya seperti apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat, salah satu khulafaur rasyidin, beliau mengatakan tentang definisi dan makna dari al-khair atau kebaikan. Beliau berkata, laisal khairu, bukanlah kebaikan itu, ayyaksura maluka, dengan bertambahnya hartamu, wa waladuka, dan anakmu. Walakinnal khair, akan tetapi kebaikan itu adalah ayyaksura amaluka,
adalah bertambah banyaknya amal solehmu. Wa ya'zuma hilmuka, dan bertambah besar belas kasihmu. Sahabat Rabbani rahimakumullah, ternyata yang sesungguhnya disebut dengan kebaikan adalah ketika kita beramal soleh, ketika amal soleh kita bertambah, ketika ketaatan kita bertambah. Dari sisi duniawi, ketika kita mendapatkan tambahan uang, kita bisa mengkonsumsi makanan minuman yang lezat ketika puasa, kita mendapatkan baju baru, kita mendapatkan tunjangan hari raya, dan lain-lain yang sifatnya materi. Secara duniawi itu disebut kebaikan. Bahkan termasuk ketika selama Ramadan kita mendapatkan kondisi sehat walafiat, terbebas dari virus COVID-19, itu kebaikan. Tapi ada yang disebut dengan sesungguhnya kebaikan, kebaikan yang sejati, kebaikan yang inti, dan itulah sesungguhnya kebaikan, yaitu bertambahnya amal soleh, bertambahnya ketaatan. Ini harus menjadi pemahaman kita sebagai seorang muslim, agar kita bisa berada di level yang terbaik dalam menjalani kehidupan. Orang kafir juga bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawi yang tadi saya sampaikan. Mendapatkan uang, bisa mengkonsumsi makanan minuman yang enak dan lezat, bisa memiliki baju baru, kendaraan baru, memiliki rumah, kondisi sehat. Orang kafir juga bisa. Orang fasik juga bisa. Orang ateis juga bisa. Tapi sebagai seorang muslim, terminologi pemahaman kita tentang kebaikan itu harus sesuai dengan kaidah agama kita. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib telah mengajarkan kepada kita tentang teori kebaikan. Al-khair ayyaksur maluka. Kebaikan itu adalah ketika amal soleh kita, ketaatan kita bertambah. Dan ketika belas kasih kita, rasa kasih sayang kita, kepedulian kita kepada orang lain itu juga bertambah. Sahabat Rabbani rahimakumullah, dengan kita belajar teori al-khair, teori kebaikan ini, maka mari kita evaluasi apakah selama Ramadan ini yang sudah berjalan 24 hari kita mendapatkan kebaikan atau tidak. Mari kita hitung, kita evaluasi dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai hari ke-24. Apakah kita mendapatkan kebaikan atau tidak dari hadirnya bulan Ramadan tahun ini. Sungguh beruntung orang yang ketika Ramadan tahun ini ketaatannya berkuat, amal solehnya bertambah, kedermawanannya meningkat. Karena itu adalah tanda dari keberkahan. Karena itu adalah tanda dia mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Dan ketika orang mengisi Ramadan dengan banyak amal soleh, banyak kebaikan, banyak ibadah, maka dia berpeluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "Rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang hidup di bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan berakhir dia tidak diampuni dosa-dosanya. Kok bisa? Bisa karena ketika Ramadan dia tidak mendapatkan kebaikan. Karena di bulan Ramadan dia tidak melakukan banyak amal soleh, dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Karena sesungguhnya ampunan Allah ada di balik amal soleh, ada di balik kebaikan, ada di balik ketaatan, ada di balik ibadah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Demikian, semoga Allah merahmati kita dan mengkaruniakan kita kebaikan dan menggolongkan kita menjadi ahli kebaikan. Barakallahu li wa lakum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.